Jumpa lagi dengan saya Dina Purnamalan, guru fisika di SMA Doa Bangsa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kapasitor. Apa itu kapasitor? Kita bahas ya. Oke? Nah, kali ini kita akan membahas tentang kapasitor. Kapasitor itu apa sih? Kapasitor itu merupakan alat penyimpan muatan dan energi listrik yang terbuat dari dua keping konduktor dengan muatan yang sama besar namun berlawanan ya. Di sebelah kanan ini ada contoh-contoh kapasitor ya. Ini dia banyak ya kapasitornya. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis kapasitor. Sebenarnya jenis-jenis kapasitor itu banyak sekali. Ada kapasitor kertas, elektrolit, variabel, keramik, mika, dan lain sebagainya. Tapi kali ini saya akan menjelaskan cukup 3 kapasitor, yaitu yang pertama kapasitor kertas, yang kedua itu kapasitor elektrolit, yang ketiga itu kapasitor variabel ya. Jadi yang pertama kapasitor kertas itu ya, gambarnya yang sebelah kanan ya. Nilainya itu biasanya kapasitasnya itu nilainya sekitar 0,1 mikrofarad. Kertasnya itu berfungsi sebagai bahan penyekat di antara kedua plat, itu kapasitor kertas. Yang kedua, kapasitor elektrolit itu dia nilai kapasitor yang terbesar dan biasanya nilainya itu 100.000 pikofarad ya. Penyekatnya itu aluminium oksida ya, dan kapasitor elektrolit ini memiliki kapasitas yang terbesar yaitu 100.000 pikofarad. Dan yang terakhir itu kapasitor variabel. Kapasitasnya itu biasanya nilainya itu sekitar 500 pikofarad. Nah, nilai kapasitor dapat diubah-ubah. Penyekatnya udara untuk memilih frekuensi gelombang pada radio penerima. Nah, itulah jenis-jenis kapasitor. Nah, aplikasi kapasitor itu banyak sekali. Yang pertama itu ada blitz pada kamera menggunakan kapasitor. Gambarnya itu sebelah kanan ya. Tahu ya, kamera ada blitznya. Blitz itu yang bercahaya-cahaya. Yang kedua itu alat untuk memilih frekuensi radio. Itulah aplikasi kapasitor. Yang ketiga itu memisahkan arus AC dengan DC dengan menghambat arus AC dan menahan arus DC. Yang keempat itu apa? Filter pada rangkaian satu daya. Yang kelima itu menghilangkan loncatan api dalam rangkaian saklar. Yang keenam itu komponen starter kendaraan bermotor. Nah, lihat ya gambarnya itu juga sebelah kanan ya. Kapasitornya ada di dalam motor. Rangkaian motor. Yang ketujuh itu apa? Memadamkan bunga api pada sistem pengapian mobil. Nah, itulah aplikasi dari kapasitor. Nah, persamaan kapasitor itu yaitu si C itu kapasitasinya itu sama dengan muatan dibagi dengan beda potensial, di mana si C itu kapasitansinya ya satuannya farad, Q-nya itu muatan satuannya kolom, V-nya itu beda potensial satuannya volt. Tapi kapasitor itu tidak dipengaruhi oleh muatan maupun beda potensial ya, nanti kita jelaskan. Jadi diulangi lagi ya, walaupun kapasitor itu muatan dibagi beda potensial, tapi si kapasitor itu tidak dipengaruhi oleh muatan maupun beda potensial. Oke, yang harus kita ingat ya, 1 mikrofarad itu sama dengan 10 pangkat negatif 6 farad. 1 pikofarad itu sama dengan 10 pangkat negatif 12 farad. Nah, tadi saya jelaskan kapasitor itu tidak dipengaruhi oleh muatan maupun beda potensial, tapi kapasitor itu dipengaruhi oleh permitivitas relatif mediumnya. Permitivitas mediumnya, A itu luas penontonnya, D itu jarak antar keping. Karena sebenarnya kapasitor itu dalamnya itu mirip kayak kapasitor keping sejajar ya. Ada muatan positif, ada muatan negatif ya.
ada jarak antara muatan positif dan negatif ya, ada luas penapangnya juga ya. Kalau misalkan permitivitas relatif medium tergantung di antara muatan positif dan negatif ini disisipi bahan apa, nilai permitivitasnya berapa. Jadi diulangi lagi ya, kapasitor itu tidak dipengaruhi oleh muatan maupun beda potensial, tapi dipengaruhi oleh permitivitas relatif medium, permitivitas medium, luas penampang, dan jarak antar kepingnya ya. Rangkaian kapasitor itu dibagi dua, ada yang rangkaian dibuat seri, ada rangkaian kapasitornya dibuat paralel. Jadi kali ini saya akan membahas dulu bagaimana jika kapasitornya dirangkai seri. Kalau rangkaian seri itu, seri kapasitor itu dia berjajar ya. Kapasitor itu kan tandanya garis dua sejajar ya, ini C1, C2, C3-nya sejajar. Nah, ternyata pada kapasitor yang dirangkai seri, maka kapasitor penggantinya atau kapasitor totalnya itu sama dengan 1 per C seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 tambah 1 per C3 dan seterusnya. Nanti hasilnya dibalik. Ketika kapasitor itu dirangkai seri, maka apa yang terjadi? Yang terjadi muatannya itu muatan yang terdapat di kapasitor 1, 2, dan 3 dia memiliki muatan sama besar ya. Ulangi lagi. Ketika kapasitor dirangkai seri, maka kapasitor di setiap kapasitor itu memiliki muatan yang sama besar. Tapi beda potensialnya tidak sama besar karena potensial totalnya itu sama dengan V1 tambah V2, V3 dan seterusnya. Ulangi lagi ya. Rangkaian seri kapasitor itu muatan yang terdapat pada kapasitornya dia sama besar, Q1, Q2, Q3-nya sama besar. Oke ya, itu rangkaian seri kapasitor. Selanjutnya, rangkaian paralel kapasitor itu seperti apa? Seperti gambar sebelah kanan ya, bertingkat ya. Jadi ada syarat-syaratnya juga nih kalau kapasitornya dirangkai paralel. Yang pertama, kapasitor totalnya atau kapasitor penggantinya itu sama dengan totalnya. Jadi ketika kapasitornya itu dirangkai paralel, maka kapasitornya akan bertambah besar. Kenapa? Karena kapasitor pengganti pada paralel itu dijumlahkan. Nah, beda halnya seri. Kalau seri kan muatan yang dilalui, muatan yang tersimpan di kapasitornya itu sama besar. Tapi ketika rangkaian paralel, muatannya itu tersebar, maka muatannya itu Q1 tambah Q2 tambah Q3. Tapi beda potensialnya yang sama besar ya ketika rangkaiannya paralel. Kalau tadi seri muatannya yang sama besar, tapi kalau rangkaiannya paralel mah dia itu beda potensialnya sama besar ya. Nah, ini ada soal latihan. Di sini terdapat rangkaian campuran, rangkaian kapasitor seri dan paralel. Ada C1, C2, C3, C4, C5. Di mana kita lihat C1-nya ada 6 farad, C2-nya 6 farad, C3-nya 3 farad, C4-nya 12 farad, C5-nya 6 farad. Pertanyaannya, berapakah C total atau kapasitor totalnya? Berapakah muatan totalnya? Berapakah muatan pada kapasitor pertama? Berapakah muatan pada kapasitor 3? Berapakah muatan pada kapasitor 4? Berapakah tegangan pada kapasitor pertama? Berapakah tegangan pada kapasitor 4? Nah, kalau kita perhatikan di sini terdapat rangkaian seri dan paralel kapasitornya, maka kita harus cari dulu. Kita lihat ya. C2, C3 dia jadi seri, C45 seri, atas bawahnya 2, 3, 4, 5 jadi paralel ya. C1 terus C1 terus gabungan antara 2, 3, 4, 5 kan jadi seri ya. Maka kita harus cari ya. Tuh lihat C2, 3 kan dia seri. Terus kapasitor 4 dan 5 juga seri ya. C4 dan 5 seri ya. Itu tuh berapa farad? 12 farad dan 6 farad ya. C45 dia seri juga ya.
Nah, terus gabungan antara 23 atas bawah tuh ya, hitam 23 45, dia rangkaiannya jadi apa? Rangkaiannya jadi rangkaian paralel ya. Jadi rangkaiannya itu rangkaian paralel. Nah, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus mencari kapasitor total dulu. Berarti C23 dulu ya. C23 nya itu bagaimana C23 nya? Berarti karena seri kan jadi 1 per C ya. 1 per C23 sama dengan 1 per C2 ditambah 1 per C3. Nilainya jadi berapa? 1 per 6 ditambah 1 per 3. Penyebutnya disamain ya. Jadi 1 per C23 sama dengan penyebutnya 6. 6 bagi 6 1, kali 1 1 ditambah 6 bagi 3 2, 2 kali 1 2 ya. Jadi 3 per 6. Berarti C2 diperkecil ya, jadi 1 per 2. Berarti C23 nya nilainya 2 per 1 atau 2 farad ya. Jadi C23 nya nilainya berapa? 2 farad ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari C45 ya. Tadi kan kita dapat ya C23 nya itu berapa? 2 farad ya. Kita cari C45 karena dia seri, jadi 1 per C45 sama dengan 1 per C4 ditambah 1 per C5. Nilainya berapa? Berarti 1 per 12 ditambah 1 per 6. Kita samain dulu ya penyebutnya. 12 6 berarti 12 ya. Berarti 12 bagi 12 1 kali 1 1 ditambah 2 ya. Berapa? 3 per 12 diperkecil jadi 1 per 4. Maka kita dapatkanlah C45 nya sama dengan 4 farad ya. Berarti 2345 itu kan C23 kan 2 farad, C45 nya kan 4 farad. Gabungan 2345 kan jadi rangkaian paralel. Kalau paralel itu jadi dijumlah ya. Jadi C2345 itu sama dengan C paralel. Nilainya jadi berapa? Jadi sama dengan dijumlah. C23 ditambah C45. Nilainya jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6 farad. Selanjutnya itu kita lihat si C1 sama C2345 kan jadi rangkaian seri ya. Jadi C12345 itu sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2345 sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 6 karena penyebutnya sama jadi langsung ya 2 per 6 atau 1 per 3. Maka kita dapat kan C12345 atau C totalnya itu nilainya berapa? 3 farad ya. Ingat C totalnya itu berapa? 3 farad ya. Jadi didapatkanlah kapasitor totalnya nilainya 3 farad. Selanjutnya itu kita akan menentukan Q total. Berarti apa? Kan kapasitor itu muatan dibagi beda potensial ya. Ya kan ya, masih ingat ya? Jadi kapasitor itu sama dengan Q dibagi V. Q besar Q kecil sama aja ya, itu muatan. Sama dengan muatan itu sama dengan kapasitor dikali beda potensial sama dengan 3 dikali kapasitornya 3 kan kali 6 jadi berapa? 18 kolom. Maka didapatkanlah muatan totalnya 18 kolom ya. Jadi didapatkanlah muatannya berapa? 18 kolom ya. Selanjutnya kita akan menentukan
muatan pada kapasitor 1, kapasitor 3, 4, dan beda potensial pada kapasitor 1 dan kapasitor 4. Tadi kan diketahui kapasitor totalnya itu 3 farad, muatan totalnya juga berapa? 18 kolom. Kita ketahui ketika rangkaiannya seri, muatannya itu sama, maka muatan total itu sama dengan muatan yang terjadi pada kapasitor 1 dan muatan yang terjadi pada kapasitor 2, 3, 4, 5. Berarti Q total itu sama dengan Q1 sama dengan Q2, 3, 4, 5 karena mereka jadi seri kan. Nah, dapatlah muatan pada kapasitor 1 nilainya 18 kolom. Ya. Jadi dapatlah muatan pada kapasitor 1 nilainya 18 kolom. Selanjutnya kita ingin cari muatan pada kapasitor 3. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus tahu dulu beda potensial yang mengalirnya. Berarti Q2, 3, 4, 5 sama dengan C2, 3, 4, 5 dikali tegangan V2, 3, 4, 5. V2, 3, 4, 5 ya. Q-nya berapa? Kan tadi udah ketahui 18. C2, 3, 4, 5 tadi berapa? 2 tambah 4, 6 ya. Yang atas ya gabungan antara C2, 3 dan 4, 5 kan dia jadi paralel ya. Jadi C2, 3, 4, 5 nya nilainya 2 ditambah 4 kan ya, yang atas sama yang bawah teh ya, yang tadi ya, jadi 6 dikali V2, 3, 4, 5. Makanya tegangan yang dirasakan oleh V2, 3, 4, 5 nilainya 18 bagi 6 berapa volt? Nilainya 3 volt. Ingat ya, kalau paralel berarti beda potensial yang dirasakannya dia sama. Maka tegangan 2, 3, 4, 5 itu sama dengan tegangan yang dirasakan oleh V23 dan tegangan yang dirasakan oleh V45 ya, karena kan dia paralel, mereka itu paralel 23 dan 45 setelah digabung ya, 23, 45. Selanjutnya kita akan menentukan muatan yang terjadi pada 23, maka Q23 itu C23 dikali V23. Q23 nya belum tahu ya. Kapasitor gabungan 2 dan 3 itu tadi berapa? 2 farad ya, 2 kan dia seri ya, gabungkan 1/2 tambah 1/32 dikali V23 nya 3. Jadi berapa muatan yang terjadi pada kapasitor 2 dan 3? Nilainya 6 kolom. Karena dia seri, maka nilai kapasitor muatan pada kapasitor 2 itu sama dengan muatan pada kapasitor 3 ya. Nilainya berapa? 6 kolom. Jadi muatan pada kapasitor 3 nilainya berapa? 6 kolom ya. Selanjutnya kita menentukan muatan pada kapasitor 4. Berarti kita cari juga muatan 4 dan 5 ya. Oh, yang pertama dulu Q1 dulu ya, V1 dulu. V1 itu kan muatan pertama dibagi kapasitor pertama. Muatan pertamanya 18 dibagi kapasitor pertamanya 6 berapa? 3 volt. Jadi tegangan yang dirasakan oleh kapasitor pertama juga nilainya 3 volt. 3 volt ya. Jadi tegangan yang dirasakan oleh muatan kapasitor pertama itu nilainya 3 volt. Nah, selanjutnya kita ingin menentukan muatan yang terjadi pada kapasitor 4. Berarti apa? Cari dulu ya. Cari dulu 4 itu kan ada 5. Berarti Q45 sama dengan C45 dikali tegangan 45. Q45 nya berapa? Belum tahu. C45 nya tadi berapa? Nilainya 6. 4 ya, C45 nya. Tegangan 45 nya berapa? 3 volt. Jadi berapa 4 kali 3 nak? 4 kali 3 itu nilainya 12 kolom. Maka didapatkanlah muatan
pada Q4 itu nilainya 12 kolom ya. Dapat ya nilainya 12 kolom. Nah, selanjutnya kita ingin menentukan tegangan yang terjadi pada kapasitor keempat. Berarti gimana? V4 itu sama dengan muatan 4 dibagi C4. Nilainya berapa? Berarti 12 dibagi 12 ya, sama dengan 1 volt ya. Jadi tegangan yang dirasakan pada kapasitor 4 juga nilainya berapa volt? 1 volt ya. Jadi nilainya 1 volt. Energi kapasitor ya. Jadi selanjutnya kita bahas energi kapasitor. Energi kapasitor itu merupakan apa? Merupakan sebuah kapasitor yang bermuatan memiliki potensial yang tersimpan di dalamnya. Jika salah satu muatannya dibebaskan, mulai dari keadaan diam dari satu keping ke keping lainnya, maka energi potensialnya semakin besar selama muatan itu berpindah ya. Persamaan energi kapasitor itu boleh, energi itu satunya joule ya, boleh setengah CV kuadrat. C-nya itu kapasitor, V-nya itu beda potensial dikuadratkan, Q ini muatan, V ini beda potensial, ini C juga kapasitor ya. Jadi energi itu boleh setengah CV kuadrat atau setengah Q kali V atau setengah Q kuadrat dibagi dengan kapasitornya. Energi maksimum yang dapat disimpan dalam sebuah kapasitor kira-kira hanya 10 joule. Kapasitor ini dapat dimuati dan melepas muatannya dengan sangat cepat. Nah, di bawah ini ada animasi pembebasan muatan listrik ya, kita simak. Nah, itu dia ya pembebasan muatan listriknya seperti itu. Ada elektron yang bergerak ya. Terus ada perubahan volume, ada perubahan suhu kan dari panas ke dingin ya, karena elektron itu bergerak dari panas ke dingin ya. Ini dia salah satu animasi dari pembebasan muatan listrik. Nah, ini masih soal yang sama, tapi yang ditanyakannya itu energi totalnya berapa. Ini masih rangkaian seri paralel campuran ya, tapi yang ditanyakan energi kapasitor totalnya. Kan tadi diketahui C totalnya tuh nilainya 3 farad ya. Terus tegangannya juga diketahui 6 volt. Berarti usahanya setengah CV kuadrat sama dengan setengah kali 3 kali 6 kuadrat. Maka nilainya setengah kali 3 kali 36. Jadi berapa? 36 bagi 2 berapa nak? 18 ya. 18 kali 3 berapa? 3 kali 4 4, 24, 3 1 3 4 5 54 joule ya. Maka dapatlah usahanya berapa? 54 joule ya. Jadi nilainya berapa? 54 joule. Semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Semoga mengerti dan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Bye.